Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afril Aditya Pratama, NIM E2019-2399. Di sini saya akan menjelaskan tentang model penciptaan nilai melalui produksi. Nilai-nilai komersial yang diciptakan oleh industri kecil pada umumnya masih rendah dan didominasi oleh hasil produk yang monoton, terbatas, tidak berkembang, beberapa jenis turun-temurun tanpa standar kualitas dan harga yang jelas. Agar industri kecil dapat menciptakan nilai tambah tersebut, perlu ditiadakan pengembangan produk yang menekankan pada hal sebagai berikut. 1. Pengembangan produk yang berbasis budaya dengan kreasi baru. Misalnya mengkombinasikan produk khas dan kerajinan antar daerah, mengangkat budaya menjadi nilai komersial dan ekonomis. 2. Pengembangan desain produk yang dinamis. Pengembangan desain produk yang dilakukan secara kreatif, berkesinambungan. Semakin cepat perubahan desain, maka cenderung semakin pendek lingkaran hidup produk tersebut. Semakin dinamis desain produk, maka cenderung semakin tinggi nilai tambah dan nilai ekonomis tersebut. 3. Pengembangan standar produk yang sesuai dengan pangsa pasar. Standar produk harus menyesuaikan dengan kebutuhan pasar. Akan tetapi, bisa saja kreator menciptakan sendiri standar dan desain produk untuk mengendalikan pasar atau konsumen. 4. Pengembangan produk yang ramah pengguna, artinya barang dan jasa yang dihasilkan memudahkan konsumen untuk memahami, membeli, menggunakan produk tersebut kapan saja, di mana saja. 5. Pengembangan produk yang fleksibel dan beradaptasi dengan kebutuhan konsumen, dan pengembangan teknologi produk yang dihasilkan dapat sesuai dengan kebutuhan konsumen dan pengembangan teknologi. Kedua, model penciptaan nilai melalui distribusi. Secara komersial, produk industri pada umumnya belum memiliki saluran distribusi yang memadai, bersifat lokal, terbatas, menunggu permintaan, kurangnya sarana transportasi dan komunikasi, serta memproduksi tidak berdasarkan pada pesanan. Hal ini dapat menyebabkan kelebihan produk sesuai dengan hukum penawaran, cenderung merendah harga, kelebihan produk atau tidak terjual, maka produk dijual dengan harga murah. Penjualan dengan cara mengobrol produk mencerminkan rendahnya kualitas, yang berarti dapat memperburuk kualitas produk. Hindari obrol produk. Jika perlu dilakukan sistem inden penciptaan melalui distribusi dapat dilakukan sebagai berikut, yaitu 1. Produsen atau konsumen disebut saluran atau saluran nol tingkat, yaitu dari produsen langsung konsumen tanpa melibatkan pedagang perantara. Hal ini bisa dilakukan dengan cara penjualan pribadi melalui pos dari toko milik produsen sendiri. 2. Pengembangan wilayah pemasaran. Perlu mengembangkan wilayah pasar baru yang dinamis untuk memperluas pangsa pasar. 3. Lebih aktif dalam mengembangkan penawaran produk. Kegiatan ini penting untuk memperkenalkan produk dan mempertinggi volume penjualan. 4. Konsentrasi geografis. Jika pasar sasaran terkonsentrasi di suatu wilayah tertentu atau lebih, maka penjualan langsung melalui seorang tenaga penjual. 5. Penyediaan alat komunikasi yang cocok seperti periklanan melalui media cetak, media elektronik, media expo, pameran, dan eksibisi dalam rangka menyediakan komunikasi tentang bisnis. 6. Produsen, pedagang besar, pengecer, konsumen. Sering disebut saluran 2 tingkat yang mencakup 2 perantara. Dalam hal ini, perantara tersebut adalah pedagang besar dan pengecer. Pasar sasaran dengan geografis tertentu juga memerlukan pertimbangan perantara saluran distribusi yang sesuai. Apabila produk dinaikkan dengan pasar sasaran dengan daerah geografis tertentu, maka perantara distribusi yang dipilih adalah perantara distribusi yang meliputi daerah geografis tersebut. 3. Model penciptaan nilai melalui pemasaran. Pemasaran sebagai ujung tombak dalam penyampaian produk industri kecil pada konsumen masih banyak kelemahan, disebabkan oleh sebagian besar industri kecil tidak mengenal informasi pasar dan ukuran pasar. Akibatnya pasar yang terbatas dan bersifat lokal, produk yang tidak market driven tidak banyak dikenal karena kurang promosi.
tidak mengenal segmen dan tidak mengenal kekuatan pasar, serta susah masuk ke dalam pasar yang penuh dengan persaingan. Model penciptaan nilai melalui pemasaran dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. 1. Pengembangan informasi pasar melalui riset atau pemantauan kebutuhan konsumen. Riset pasar dimaksudkan untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan konsumen. Dengan riset pasar dapat diketahui nilai tambah apa yang diperlukan atau diinginkan konsumen, termasuk berapa banyak yang dibutuhkan supaya kinerja bisnis lebih efisien dan produktif. 2. Pengembangan teknik promosi melalui media elektronik secara massal dan dinas terkait. 3. Konsep produk adalah suatu konsep yang berasumsi bahwa konsumen akan menyukai produk yang memberikan kualitas dan prestasi yang paling baik. Maka seharusnya manajer organisasi berorientasi pada produk, sehingga mereka memusatkan energinya pada kualitas produk yang dihasilkan terus-menerus. 4. Konsep penjualan adalah pendekatan yang lazim diambil oleh perusahaan terhadap pasar. Konsep penjualan ini berasumsi bahwa konsumen jika dibiarkan sendiri biasanya tidak akan membeli banyak produk, maka seharusnya perusahaan melakukan penjualan dan promosi yang secara gencar. 5. Pemantauan kekuatan dan kelemahan pangsa pasar. Pemantauan ini penting untuk melihat keunggulan kelemahan bisnis dalam bersaing supaya tetap eksis di pasar. Keunggulan merupakan kunci sukses di pasar untuk melakukan perbaikan-perbaikan. 4. Model penciptaan nilai melalui inovasi. Kata inovasi berasal dari kata Latin innovasi yang berarti pembaruan dan perubahan. Kata kerjanya innova yang artinya memperbarui dan mengubah. Inovasi dapat diartikan sebagai proses atau hasil pengembangan dan pemanfaatan atau mobilisasi pengetahuan keterampilan, termasuk keterampilan teknologis dan pengalaman untuk menciptakan atau memperbaiki produk, barang, dan atau jasa, proses dan sistem yang baru memberikan nilai yang berarti atau secara signifikan, terutama ekonomi dan sosial. Untuk menghasilkan nilai tambah menurut Kotler dan Keller, ada 4 jenis cara berinovasi yang dapat dilakukan melalui langkah-langkah berikut ini. 1. Dengan cara penemuan, yaitu dengan mengkreasi suatu produk, jasa, atau proses yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Konsep ini cenderung disebut revolusioner. Misalnya penemuan pesawat terbang oleh Wright bersaudara dan telepon oleh Alexander Graham Bell. 2. Dengan cara pengembangan, yaitu dengan cara mengembangkan produk, jasa, atau proses yang sudah ada. Konsep ini menjadikan aplikasi ide yang telah ada berbeda, misal pengembangan MCD oleh Ray Kroc. 3. Duplikasi merupakan peniruan suatu produk, jasa, atau proses yang telah ada. Meskipun demikian, duplikasi bukan semata meniru melainkan menambah sentuhan kreatif untuk memperbaiki konsep agar lebih mampu memenangkan persaingan. 4. Sintetis yang merupakan perpaduan konsep dan faktor-faktor yang sudah ada menjadi formulasi baru. Proses ini meliputi pengambilan sejumlah ide atau produk yang sudah ditemukan dan dibentuk sehingga menjadi produk yang dapat diaplikasikan dengan cara baru. Dilihat dari karakteristiknya, menurut Rogers ada 5 karakteristik inovasi, yaitu sebagai berikut. 1. Keuntungan atau keuntungan relatif, yaitu keuntungan relatif adalah tingkat kelebihan suatu inovasi. Apakah lebih dari inovasi yang sudah ada sebelumnya atau inovasi yang sudah ada sebelumnya. 2. Keserasian. Keserasian adalah level kesesuaian sebuah inovasi dengan nilai-nilai yang berlaku pengalaman masa lalu dan kebutuhan adopter. Keserasian adalah tingkat keserasian antara inovasi yang akan difungsikan dengan nilai-nilai pengalaman masa lalu dan kebutuhan potensi dari adopter sesuai ide yang memiliki keserasian, maka akan mengurangi ketidakpastian bagi calon adopter sehingga tidak ada kerugian untuk mengadopsi. 3.
kerumitan, yaitu kompleksitas adalah tingkat keserasian dari suatu inovasi. Untuk diadopsi, seberapa sulit memahami dan menggunakan inovasi, semakin mudah suatu inovasi dimengerti dan dipahami oleh pengadopsi, maka semakin cepat inovasi diadopsi. 4. Dapat diuji. Ketercobaan adalah derajat di mana suatu inovasi dapat diuji coba pada batas tertentu pada skala yang terbatas. 5. Dapat diobservasi. Dapat diobservasi adalah tingkat bagaimana hasil penggunaan suatu inovasi dapat dilihat oleh orang lain. Semakin mudah seseorang melihat hasil suatu inovasi, semakin besar kemungkinan inovasi diadopsi oleh orang atau sekelompok orang. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.